Bolo BMY dan alumni teknisi motherboard Jogja, kita ada kasus komputer ini kita ukur di B10-nya atau main powernya sudah hadir 3,4 ya. Tapi kita lakukan switch di sini, dia nggak ada respon. Perhatikan, tidak ada respon ya. Kita switch tidak ada respon. Padahal kalau kita lihat 3 voltnya sudah ada di sini sebagai syaratnya EC ya. Jadi ketika kita hubungkan ini sama ini tidak ada respon. Ini dia tidak ada respon. Nah, ketika ada kasus seperti itu, teman-teman harus paham. Langkah yang harus kita lakukan adalah menganalisa blok standby dan main power atau state S5. Diingat-ingat, blok standby dan main power state S5 dari PCH itu sendiri ya. Yang kita gunakan prosesornya adalah i7 di sini. Nah, yang harus kita lakukan tentu kita akan menganalisa standby yang pertama. Jadi standby yang kalau DDR4 itu ada 5 ya, kalau Anda jumpa. Kalaupun tidak ada ya minimal 4. Yang pertama adalah ini. Jadi 5 volt ATX itu sebagai standby yang pertama. Standby yang pertama 5 volt ATX. Kemudian 5 volt ATX ini akan nantinya diturunkan menjadi tegangan ke EC. Jadi tegangan yang ke EC di sini kita cek secara board view itu ada bahasanya adalah mana ini? Ya tentunya 3 volt. Ini test point-nya Anda bisa melakukan pengukuran di tombol on off ini ya Mas ya, tombol on off. Ini standby-nya sudah ada yang ke EC. Jadi standby yang kedua adalah turunan dari 5 volt ATX yang ke EC. Anda bisa lakukan di tombol on off atau di reset, tombol reset ini. Jadi tombol reset ini 3,3 juga ya. Jadi Anda nanti ukur. Atau Anda bisa mengukurnya di Schottky. Jadi Anda masuk ke Schottky ini. Ini sudah keluar 3 poin, tapi nggak stabil ya. Oke, kita ulang lagi. Nah ini 3,1. Ini adalah dioda Schottky, di mana baterai CMOS-nya sudah dilepas. Ini adalah test point dari standby. Jadi standby EC-nya sudah ada. Kemudian standby yang ketiga adalah tentu blok RTC. Tentu kita pasang dari baterai CMOS. Kita ukur lagi di Schottky tadi. Apakah jalur feedback-nya yang berasal dari baterai CMOS-nya ada enggak? Caranya kita matikan ini. Kita pasang baterai CMOS-nya. Anda cek baterai CMOS-nya terukur 3 volt. Nah, Anda kalau ngukur di dioda Schottky, dia harus minimal 2,6. Ini minimal 2,8 sebaiknya ya. Ini sudah 2,9, masih aman. Ini secara teori standby yang berasal dari baterai CMOS juga sudah aman. Itu ada 3 ya. Kemudian standby yang keempat adalah DSW. Nah, biasanya di beberapa komputer ada 3 DSW dan ada 1,0 DSW. Caranya kita dengan board view cari kata kuncinya DSW. Ternyata cuma yang muncul 1, yaitu 1 volt PCA DSW. Ketika kita mengukur 1 volt ini, kita klik. Nah, ini test point-nya ada di sini. Anda perhatikan ini. Ada di nomor 3 ini. Ini 0 ya nilainya. Perhatikan, ini nilainya 0, ada di sini. Nilainya 0. Oh, ini belum dinyalakan, kita nyalakan. 1, 2, 3. Oh, ini sudah hadir 3,3.
Kalau ini sudah ada biasanya bisa di switch. Ini nggak bisa di switch. Oke, nggak bisa terswitch ini ya. Padahal ini DSW yang 1 voltnya sudah ada. Biasanya tegangan 3 DSW ini bersumber dari CMOS. Cuma yang memproduksi 1 DSW itu berarti dari 3 DSW. Nah, 3 DSW-nya seri-seri yang Gen 67 itu sama dengan standby yang ada di AC. Jadi kita pastikan bahwa DSW sudah beres. Berarti kita coba melakukan pengukuran DPW power DPW power ini yang berasal dari EC kalau ada, ataupun yang masuk ke PCH. Jadi ini ada 5. Kita carinya terserah, Anda bisa ukur di sini yang ada di EC ini. Kita ukur di sini letaknya. Oke. Kita nyalakan dulu ininya. Kita ukurnya ada di sini. Oke. DPW-nya sudah ada. DPW power nya sudah ada. Nah, tentu kita langkah selanjutnya adalah dari DPW itu akan dikirim ke PCH ya. Itu yang nanti akan menjadi pemicu ini ke PCH sudah ada DPW, DSW power artinya semua power DSW-nya sudah beres. Langkah kita selanjutnya adalah slip sus. Kita ukur slip susnya yang berasal dari PCH juga, ini slip sus. Nah, ini yang menuju ke EC. Nah, ini ada perwakilannya ada di sini. Kita mengukur slip sus. Jadi slip susnya ada di sini. Cuma ini sudah muncul juga slip sus. Sudah muncul keluar 3,4. Kenapa kok tidak bisa di switch ini? Padahal dari segi parameternya sudah hadir. Nah, ini apa yang terjadi? Berarti kita tinggal memastikan sinyal namanya resume reset, RSM reset. Nah, kita cek RSM resetnya ada di sini ya. Ini banyak sekali untuk test point resume reset. Kita bisa wakilkan di sini. Kita ukur. Anda lihat resume resetnya sudah hadir 1,8 ya. Ini harusnya kurang ini, harusnya lebih ya. 1,8. Apakah ini yang menjadi penyebab tidak bekerjanya komputer ini? Nah, ini ada satu trigger. Artinya kita coba lakukan pemasangan baterai CMOS. Di sini kita ukur lagi CMOS-nya. Oh, ini kosong, yang ini kosong ya. Kita gunakan yang ada isinya. Nah, ini Anda lihat. Ini sudah ada isinya. Perhatikan, Mas. Kita coba mengukur syaratnya EC yang bagian clock ya. Jadi Anda ngukur clock. Jadi ketika Anda ukur clocknya di sini, Anda bisa menggunakan osiloskop. Ini ditaruh di ground. Kita ngukur di sini, oke. Nah, ini clocknya sudah hadir. Ini sudah ada ya, 32,8. Nah, ini menjadi penyebabnya. Kenapa kok dia tidak mau di switch? Ternyata terjadi proteksi di clock. Clocknya harus diukur atau digroundingkan, baru dia bisa di switch. Itu pun harus menggunakan CMOS. Pada saat dia tidak menggunakan baterai CMOS, dia susah untuk di switch. Ini susah untuk di switch. Berarti intinya apa, Mas? Anda gunakan 2 langkah untuk menganalisa menggunakan baterai CMOS dengan tanpa menggunakan baterai CMOS. Kalau Anda pastikan bahwa di kristalnya harus hadir, Mas. Ini coba kita nyalakan menggunakan tegangan standby.
Anda pastikan bahwa clocknya ini kerja. Nah ini, padahal clocknya nggak stabil mas. Kalau Anda menggunakan, ini ada juga ya. Nah ini juga hadir 32. Namun tidak mau di switch. Tidak mau di switch, tapi harus di reset dulu, clear clocknya, baru dia bisa di switch. Coba kita ulangi lagi ya, kita switch. Nah ini nggak mau nih, oh ini bisa. Jadi harus seperti itu. Jadi dia harus di clear CMOS, artinya di clear ininya baru bisa switch. Berarti hal semacam ini ada masalah di blok RTC mas. Jadi kita coba gunakan analisanya diperdalam lagi untuk masalah blok RTC, karena penyebab tidak bisa di switch ini setelah dimatikan kayak gini, dia susah untuk di switch. Ini harus di reset dulu. Jadi kalau ininya kita ukur disenggol, dia nyala. Jadi terlalu sensitif di analisa di blok RTC. Jadi kita nanti coba kita eksekusi RTC-nya. Itu ya. Jadi ada kadang-kadang kita harus mereset CMOS, clear CMOS. Ini kalau di switch nggak mau nih dia nggak hidup ya. Tapi kalau kita senggol ini di RTC-nya, dia nyala. Nah itu nyala. Nah seperti ini, dan ini sudah tampil mas, sudah tampil di layar, walaupun ini tadi DO, tapi ini tadi sudah sempat tampil ya. Itu mas, jadi ada masalah di rangkaian RTC karena harus di reset dulu baru dia nyala. Thank you.